Presentasi kali ini akan membahas mengenai Intro to the Network Security. Overview dari Intro Network Security, yaitu pertama, pada network terdapat Client Configuration, DNS Network Service, FTP Telnet, SMTP POP Web Server. Client Configuration akan mengarah ke IP dan word scanning dan ke MITM attack, sedangkan DNS akan mengarah ke IP port scanning dan email exploit. Network Service mengarah ke Trojan attack dan FTP Telnet mengarah ke sniffing attack dan web server exploit. SMTP POP mengarah ke web server exploit dan web server juga mengarah ke web server exploit. Ini merupakan vulnerabilitas, dengan IP port scanning sendiri akan mengarah ke hardening host. Web server exploit mengarah ke hardening host, sistem log analysis, dan honeypot. Email exploit akan mengarah ke antivirus application dan using GPG-PGP. DOS attack akan mengarah ke intrusion detection system dan using firewall dan honeypot. Trojan attack mengarah ke antivirus application, honeypot, dan finding hidden data. Sniffing traffic akan mengarah ke using SSH dan keystroke logging akan mengarah ke detection spyware detection and removable. Sedangkan password cracking mengarah ke hardening host. MTM attack akan mengarah ke using SSH dan using IP section. Ini merupakan struktur internet dari fans, yaitu dari internet masuk ke router gateway, kemudian di firewall, dan kemudian di multi switch, yaitu yang satu masuk ke DMS, yaitu ada domain, email, www, proxy, dan node. Proxy sendiri masuk ke student dan EAP hotspot. Kemudian ada lagi masuk ke switch, lecturer, dan employee. Kemudian ada lagi masuk ke file server dan ACE. Mengapa perlu jaringan diamankan? Yaitu karena banyak attacker, mulai dari internal attacker, virus, external attacker, dan incorrect permission. Sebuah desain keamanan jaringan melindungi aset dari ancaman dan kerentanan secara terorganisir, menganalisis resiko terhadap aset Anda, dan membuat keputusan atau proteksi. Prinsip-prinsip komputer security, kerahasiaan, melindungi informasi penting dari penyebaran informasi secara legal. Integritas, penurunan kemungkinan masalah yang disebabkan oleh data korup. Ketersediaan selalu tersedianya informasi. Exploit. Apakah exploit itu? Hacker membobol jaringan komputer dengan menggunakan kelemahan layanan sistem informasi. Jenis serangan yaitu dari lokal dan remote. Kategori exploit: zero day, account cracking, buffer overflow, penolakan layanan, peniruan. Kategori exploit: man in the middle, misconfiguration, network sniffing, session hijacking, system application design error. Sense security threat. Ini merupakan gambar dari website Sense. Tujuan dari hacker mendapatkan akses dengan cara apapun, mendapatkan administratif atau root level, menghancurkan data vital, mengabaikan layanan-layanan user sehingga user tidak dapat mengakses, hanya untuk kepentingan pribadi. Statistik keamanan jaringan, Computer Security Institute. Perkembangan insight dilaporkan kepada tim komputer emergency response atau pusat koordinasi. Pada tahun 1997 ada 2,134. Pada tahun 1998 ada 3,474, 75% grow dari tahun sebelumnya. Pada tahun 1999 ada 9,859, terhitung kenaikan 164%. Pada tahun 2000 ada 21,756. Pada tahun 2001 ada 52,658, meningkat 142%. Bagaimana dengan tahun selanjutnya? Target serangan, fokus keamanan, 31 juta serangan untuk Windows, 22 juta serangan untuk Unix atau Linux, 7 juta serangan Cisco, semua sistem operasi diserang.
Hacker vs cracker. Hacker biasanya programmer terus-menerus mencari pengetahuan lebih, bebas berbagi apa yang mereka telah dapatkan, dan tidak pernah sengaja merusak data. Cracker melanggar integritas sistem dengan maksud jahat. Mereka menghancurkan data penting atau menimbulkan masalah bagi target mereka. Pengelompokan attack. Attack dibagi menjadi 4 macam, yaitu physical access attack, yaitu ada wiretapping menyadap, server hacking, vandalism, perusakan. Dialog attack. Ada eavesdropping, mendengar yang tidak boleh, impersonation, meniru, message alteration, perubahan message. Kemudian yang ketiga penetration. Penetration attack dibagi menjadi 4 macam, yaitu scanning, break-in, denial of service, malware. Kemudian attack yang keempat yaitu social engineering, opening attachment, password theft, information theft. Social engineering. Definisi social engineering: seni dan ilmu memaksa orang untuk memenuhi harapan Anda. Suatu pemanfaatan trik-trik psikologis hacker luar pada seorang user legitimate dari sebuah sistem komputer. Mendapat informasi yang diperlukan, misalnya sebuah password dari seseorang, daripada merusak sebuah sistem. Tujuan dasar social engineering sama seperti umumnya, mendapatkan akses tidak resmi pada sistem atau informasi untuk melakukan penipuan, instruksi jaringan, mata-mata industrial, pencurian identitas, atau secara sederhana untuk mengganggu sistem atau jaringan. Target-target tipikal termasuk perusahaan telepon dan jasa pemberian jawaban, perusahaan dan lembaga keuangan dengan nama besar, badan-badan militer dan pemerintah, dan rumah sakit. Bentuk-bentuk social engineering. Social engineering dengan telepon. Seorang hacker akan menelpon dan meniru seseorang dalam suatu kedudukan berwenang atau yang relevan dan secara gradual menarik informasi dari user. Diving dumpster. Sejumlah informasi yang sangat besar bisa dikumpulkan melalui company dumpster. Social engineering online. Internet adalah lahan subur bagi para teknisi sosial yang ingin mendapatkan password, berpura-pura menjadi administrator jaringan, mengirimkan email melalui jaringan, dan meminta password seorang user. Persuasi. Sasaran utamanya adalah untuk meyakinkan orang untuk memberikan informasi yang sensitif. Reverse social engineering, sabotase iklan dan assisted